you see what I see? Halo, assalamualaikum. Aku Dian. Di sini aku ingin menceritakan kejadian horor yang aku alami dari SMP sampai terakhir April 2021. Aku bersekolah di SMP yang berhadapan dengan rumahku. Waktu itu, aku kelas 7, dan waktu itu SMP tempatku bersekolah menerapkan siapa yang cepat datang pagi dalam satu semester itu dikasih reward. Jadi, aku bisa datang jam 6.10 pagi dan menulis namaku di buku absen. Singkat cerita, aku datang jam 6-an lewat. Aku inget banget, hanya aku sendiri yang baru datang muridnya dan hanya Pak Sapam di pos gerbang sekolah. Aku masuk ke lingkungan sekolahku dan melewati beberapa kelas untuk sampai di kelasku. Ada satu kelas 73 yang posisinya setelah 73 itu kelasku, 72. Nah, di pagi itu, aku terhenti di depan pintu 73 yang terbuka. Kelas 73 ini lantainya lebih tinggi dibanding kelas lainnya. Dari ujung mata aku melihat seperti ada orang yang duduk di meja guru. Dan pas aku lihat, benar saja. Yang aku lihat sosok guru sedang duduk menatap kosong ke arah bangku murid. Dan yang membuat aku merinding, aku sama sekali tidak kenal sosok guru itu siapa. Karena baju yang dia kenakan berbeda dengan baju guru di sekolahku. Guru di sekolahku pada waktu itu diwajibkan berhijab semua. Dan guru yang aku lihat itu memakai baju yang lengan bajunya sampai siku, memakai rok di bawah lutut sedikit, memakai sepatu pantofel model lama, rambutnya sedada. Untuk wajahnya tidak begitu jelas terlihat. Itu aku kaget banget dong, langsung lari ke tempat Pak Sapam. Cuman bisa terdiam dan Pak Sapam nanya kenapa, aku cuman bisa diam dan diam. Nah, kebetulan mamaku guru juga di SMP-ku. Tapi mama ngajar di kelas 9, dan mama termasuk guru yang cukup lama mengajar di SMP ini. Aku iseng nanya sama mama, kapan SMP ini dibangun? Mama menjawab SMP ini dibangun 1986, kata mama. Dan aku iseng lagi nanya, "Mah, mau nanya, apa pernah ada guru SMP yang memakai lengan baju sampai siku, rok di bawah lutut, rambutnya sedada?" Spontan mama terdiam dan bilang, "Iya nak, dulu pernah ada. Namanya Bu Bunga. Tiap ke sekolah memakai sepeda. Tapi Bu Bunga sudah meninggal karena sakit." Setelah beberapa minggu dari kejadian aku melihat sosok guru tersebut, di SMP kesurupan massal, dan untuk kali pertama di lettingan aku, SMP ini kesurupan massal. Ada waktu itu yang kesurupan namanya Rina. Dia dari kelas 76, dan aku tidak kenal dekat dengannya. Namun, berhubung aku anggota OSIS, aku disuruh pembina OSIS untuk menemani Rina bersama 2 anggota OSIS lainnya. Waktu itu, Rina tiba-tiba kesurupan. Dia berlari dari perpustakaan menuju teras kantor dan memakan bunga yang ada di hadapannya. Ada salah satu teman yang pegang minyak kayu putih, direbut dan diminum oleh Rina tersebut. Setelah dibacain ayat sama salah satu guru, Rina ini pingsan dan tersadar kembali. Kami bertiga berpikir dia sudah sadar dong, jadi kami ajakin dia ke kantin buat makan nasi uduk. Pas kami ajakin ya Rina kayak biasa, dia bilang ayo sambil tersenyum. Pas nyampe di kantin, aku nanya dong sama Rina, "Rin, kamu mau makan apa?" Dan kalian tahu apa yang dia jawab? Dia menjawab, "Daging mentah sama darah boleh," sambil melihat ke arahku dan tersenyum. Spontan aku kaget dan lari. Beberapa saat kemudian dia teriak histeris,
Dan syukurnya ibu-ibu kantin mau megangin Rina dan bacain ayat-ayat kursi. Dan setelahnya Rina diantar pulang sama beberapa guru. Nah, itu kan masih jam keluar main ya. Aku duduk di depan kelas antara 73 dan 72. Ada kursi panjang gitu. Di sebelah aku ada Ria, anak 73. Herannya, Ria ini kayak menatap sesuatu dari dalam kelas 73 yang saat itu ada beberapa anak yang membaca, ngobrol. Aku coba fokus melihat ke kelas 73 dan yang aku lihat asap menyerupai wanita tinggi melayang mengitari anak-anak yang ada di kelas 73. Seketika, asap wanita itu pergi ke kelasku 72 yang posisinya ada teman sebangkuku Ani lagi duduk sendiri di kelas. Gak beberapa lama, Ani langsung teriak histeris dan kesurupan. Dan Ria bergumam pelan. Mulutnya berkata, "Nyambar lagi nih. Fokus, fokus, fokus," katanya. Aku cepat pergi ke Ani dan beberapa teman lainnya juga ikut membantu. Sesekali aku melihat Ria yang masih duduk di depan kelas dan ia juga menatap aku balik. Alhasil, karena keos hari itu dan banyak yang kesurupan, semua murid dipulangkan cepat. Waktu pulang aku melihat Ria dan nyamperin dia. Ria, bisa ngobrol sebentar?" "Iya, bisa Dian. Apa tuh mau nanya yang kita lihat berdua tadi ya?" Ria kaget loh, Dian lihat juga. "Ria bisa lihat?" tanyaku. "Iya Dian, padahal sebelumnya udah ditutup mata batin. Gak tahu kenapa keliat." "Oh iya, Dian kok bisa lihat cewek yang ngitari murid 73 dan yang masuk ke Ani tadi?" "Ya, aku bilang gak tahu juga. Yang aku lihat asap bentuk cewek aja." "Oh gitu, itu ceweknya pakai baju merah Dian. Tapi Ria gak tahu dari mana datangnya." "Oh ya udah, makasih infonya Ria." "Iya, sama-sama Dian, tetap fokus ya, biar gak kena kita." "Oke Ria," kataku. Besoknya alhamdulillah, situasi aman, SMP kembali normal seperti biasa. Dan setelah aku tanya ke mama, katanya pihak SMP sudah mendatangkan ustadz, dan ya SMP-nya dibikin adem lagi. Kata ustadznya, muridnya itu suka buang softtek sembarangan di toilet. Kotor sekali, gak jaga kebersihan dan banyak yang berkata kasar. Ya, jadi pembelajaran untuk kita semua dimanapun, penting jaga kebersihan dan juga omongan. Setelah itu alhamdulillah gak ada gangguan yang gimana-gimana lagi di SMP, dan kesurupan juga tidak ada lagi. Nah, lanjut ya, sedikit pengalaman di SMK. Aku sekolah di SMK Kesenian dan waktu itu aku ngekos. Aku baru masuk SMK tahun 2013. Waktu itu lagi MOS dan kami disuruh gotong royong membersihkan kelas teori dan kelas praktik. Aku kebagian di kelas teori yang udah lama ketutup. Nah, waktu itu libur semester yang cukup lama, jadi memang sekolahnya udah berdebu banget. Dan memang gak ada pekerja kebersihannya saat itu. Aku disuruh cari sapu ke dalam salah satu kelas teori ini. Pas aku buka pintu, lagi-lagi aku melihat asap yang jelas menyerupai wanita sepantaranku. Waktu itu dengan dress selutut. Berdiri di sudut belakang kelas dan tersenyum melihatku. Aku langsung balik badan dan berlari cari teman untuk ambil sapu ke kelas itu lagi. Tapi sosok tadi sudah tidak terlihat lagi. 2 hari setelahnya pembelajaran dimulai. Dan pas saat pembelajaran itu, jurusan karawitan ke bagian kelas teori yang aku melihat asap wanita tadi. Pas guru keluar, ada salah satu teman yang tidak begitu dekat denganku bernama Adele memanggilku pelan. "Dian, sini." Ya udah dong, aku samperin. "Kenapa Del?" Dia malah bilang, "Kamu diikutin terus nih." Terus dia ketawa aja. Ya aku heran dong. Gak aku gubris karena sangka aku nih orang ngapain sih bercanda banget.
Sampai di kos, kamarku ini mempunyai jendela yang menghadap ke tembok rumah orang. Bisa lewat satu orang, tapi setelah jendelaku jalan buntu, karena ada tembok penghalang juga. Nah, pas malam aku mau tidur bareng dengan Vivi teman sekamarku, aku dan dia sama-sama melihat di luar jendela ada cewek dari arah luar menuju tembok penghalang itu. Ya spontan kami sama-sama kaget dong. Nyari kain penutup jendela, karena kebetulan gordennya itu nggak ada waktu itu. Besoknya kami ceritain ibu kos. Ya, ibu kos cuma bilang paling perasaan kalian aja. Lanjut, ada juga kejadian waktu semua orang di kos Bulkam, kecuali aku dan Kak Ita. Jadi, aku numpang tidur di kamar Kak Ita. Di dalamnya ada kamar mandi juga. Nah, waktu aku udah tidur, Kak Nita juga udah tidur, aku dicipratin air sampai sekujur tubuh basah. Kak Nita juga kena, tapi setengah mukanya aja. Kak, bangun dong kak, gitu. Lama banget banguninnya sampai dia bangun. Dianya bangun, tapi kayak orang linglung gitu. Kayak, ya bener-bener orang udah terlelap, terus bangun matanya merah, gimana sih gitu. Padahal awalnya aku udah nyangka ini pasti dia yang ngerjain dong gitu. Setelah itu aku cek atapnya, ada nggak sih yang bocor atau dari kamar mandi pintunya kebuka apa gimana, ya semuanya aman gitu, nggak ada sama sekali bekas-bekas tanda-tanda orang yang cipratin air. Sampai sekarang itu pun jadi pertanyaan, kenapa aku bisa dicipratin air tengah malam dan nggak ada jejak orang yang nyipratin air itu. Nggak tahu ya itu orang atau sesuatu yang lain yang tidak terlihat. Setelah habis 1 semester, aku pulang kampung. Dan waktu aku pulang kampung, aku cerita sama papa, "Pah, kok aku ngerasa nggak enak ya? Selalu ngerasa diawasin ya." Terus papa ngajak aku ke ustadz. Di situ ustadznya langsung bilang, itu siapa yang ngikutin? Kamu diikutin cewek tuh sepantaran kamu. Dia bilang dia teman kamu. Aku kaget dong. Kenapa pak? Ke teman siapa? Perasaan saya nggak berteman dengan siapa-siapa. Dan Pak Ustadznya bilang, iya, katanya dia itu kenal kamu waktu kamu awal pergi ke wilayah itu. Dan menurut saya sebaiknya kamu lepaskan itu cewek. Ya aku bingung dong, lepaskan gimana pak? Kalau bisa dibantu ya bapak bantulah gitu kan. Saya bantu lepasin ya, soalnya kalau kalian masih berteman, kamunya jadi sakit-sakit nanti, badan kamu nanti biru-biru. Oh ya udah pak, nggak apa-apa, dibantu aja. Dan Pak Ustadz itu ngebacain doa. Habis dari itu ya cukup lama tidak ada kejadian, sampai lanjut pada waktu zaman aku kuliah. Sedikit aku jelaskan, waktu aku kuliah aku ngekos, dan kosku berbentuk letter U 2 tingkat. Aku di bagian bawah, kamar 01. Awal kejadian di kosku, penjaga kos baru diganti. Sebut aja Kak Vira. Waktu itu, Kak Vira cerita, dia pernah lagi bersih-bersih di tangga, kemudian dia merasakan leher belakangnya benar-benar ditiup. Awalnya dia ngira perasaan aja kali. Nggak taunya ditiup lagi dong katanya. Ya, Kak Vira auto langsung lari dan dia bilang nggak mau nyapu pagi-pagi lagi. Setelah itu, dia juga cerita kalau adik ceweknya, pokoknya adik ceweknya udah gede ya, udah punya anak. Dia lagi duduk depan TV sama Kak Vira. Dan adik cewek Kak Vira ini nyeletuk. Itu di kamar 02 siapa yang isi? Dari tadi ngintip-ngintip aja cewek tuh kak. Gimbal rambutnya hitam. Spontan Kak Vira langsung nyeletuk. Hus, diamlah, jangan aneh-aneh. Kosong kamar itu. Dan kamar 02 yang dimaksud ya sebelah kamar aku. Setelah itu ada lagi temanku Sherin dan Nindi yang huni depan kamarku. Tiba-tiba satu malam itu heboh.
Nggak tahu kenapa, heboh aja. Ya udah, aku cek, nanya keluar. Kenapa? Ya mereka bilang, jendela kamar 03 goyang sendiri, kencang banget lagi goyang jendelanya. Padahal nggak ada angin sama sekali. Dan kebetulan kamar setelah kamarku dari 02 sampai 08 ke belakang itu semuanya kosong karena waktu itu lagi pandemi. Dan jendela dibuka, gorden juga sih waktu itu. Tapi semenjak banyaknya pengaduan gitu, adanya kejadian, jendela itu ditutup rapet dan gordennya ditutup kalau lagi malam. Kalau siang sih dibuka. Ada lagi cerita di kosku, awal April 2021. Waktu H-2 aku mau pindah ke kampung. Aku ditemani temanku Melan. Melan lagi nonton drakor, sementara aku video call dengan cowokku. Cowokku ngontrak bertiga di wilayah yang sama. Sebut saja cowokku L. Temannya Bung dan satu lagi ia panggil kawan. Waktu dia VC, aku heran, kenapa tumbenan gak pakai headset? Biasanya kalau di kontrakan itu kalau dia lagi VC aku biasanya pasti pakai headset gitu biar gak kedenger sama si kawan sama si Bung temennya itu. Ya aku tanya lah kan, kok gak pakai headset sih? Kedengeran dong nanti sama temennya, kataku. Ya dia jawab, temanku lagi di luar semua, gak ada yang di kontrakan. Dan posisinya dia naruh HP itu di sender ke laptopnya karena dia lagi kerja juga kan gitu. Dan layar HP yang besar itu tuh ngarah ke dia gitu. Kadang kan ada cewek tuh yang kalau VC layar HP-nya yang besar ke ceweknya gitu. Tapi di saat itu aku ngebesarin layar HP cowokku. Pas cowokku lagi ganti posisi duduk gitu kan, HP-nya tuh kan kamera depan, ngarah ke kasurnya salah satu temennya. Dan di situ aku lihat jelas banget, itu ada cowok nunduk, bahkan sampai setelan baju pun aku masih ingat itu pakai setelan baju bola warna biru, celana pendek, ya kayak celana bola cowok pada umumnya gitu. Dan dia itu kayak nunduk gitu loh. Ya aku spontan nyeletuk kan, itu kamu bilang kawanmu pada keluar, tapi kok itu ada kawanmu di sana, gimana sih kok jadi cowok bohong gitu kan. Ya dia spontan kaget juga kan, kayak membelalak gitu, apa sih gitu. Iya itu ada kawanmu. Dia arahin lah kameranya lagi kan, nih gak ada, yang mana yang kamu bilang, katanya. Ya aku kan diem dong, aku masih ngiranya itu bukan yang aneh-aneh karena aku ngelihatnya itu kayak manusia gitu. Sampai dia lihatin pintu luar kontrakannya itu masih terkunci dari dalam. Nih masih terkunci, nggak ada. Dilihatin lah sekitarnya memang kosong sama sekali. Dan setelah kejadian itu yang aku alamin sama cowokku itu, dia cerita ke salah satu temennya yang dia panggil si Bung. Dan si Bung bilang, loh kok sama ya? Sama kenapa? Kata cowokku. Waktu itu malam aku pernah lihat di depan pohon jambu kontrakan kita, malam-malam jam 10-an gitu, ada cowok yang sama persis yang cewek kamu bilang itu, pakai baju bola, tapi dia tuh kayak joget-joget TikTok gitu. Dan aku benar-benar ngerasa itu bukan orang gitu, karena kayak ngawang gitu cowoknya. Pas si Bung ini mau nutup pintu kontrakan, ya cowoknya langsung udah hilang aja gitu. Nah, setelah kejadian itu, udah gak lupa ya, udah berapa hari setelah itulah gitu kan, udah dilupain. Setelah berapa hari setelahnya, aku nih mau packing barang, mau pindahan ke kampung lagi kan. Jadi cowokku VC. Nah, kebetulan aku tuh VC-nya di teras depan kamarku. Ingat kan kamarku di bawah, kamar 01. Kebetulan waktu VC itu, layar VC-nya yang besar itu ke aku gitu. Karena ya namanya cewek ya, mau lihat gitu kan. Pas aku ngarahin kamera ke atas, ke lantai atas gitu, tiba-tiba cowokku nyeletuk, yang itu di atas siapa ya?
cewek kok ngeliatin ke bawah, ngeliatin kamu ya? Spontan aku terdiam dong, karena posisinya malam itu kos sama sekali nggak ada orang, dan penjaga kos keluar sebentar waktu itu. Waktu itu orangnya pada pulang semua, pulang kampung semua duluan dari aku. Dan sebenarnya bukan cowokku aja yang lihat, aku pun lihat di kamera, di layar HP nih. Aku lihat kok kayak ada cewek ya, tapi ya aku pikir halusinasi. Pas cowokku ngomong itu ya udah berarti bener dong. Auto lari ke kamar, kunci kamar, dan untungnya waktu itu ada Melan dalam kamar, ada temanku satu orang. Ya, begitulah cerita yang random, cukup random. Dan terima kasih udah mendengarkan ceritaku.